berdasarkan penyelidikan KPPU itu ditemukan bahwa adanya praktek tying in tadi. Dan kenaikan harga minyak goreng ini disebabkan itu nggak cuma karena naiknya crude palm oil, harga minyak CPO goreng ya. mentah. Halo, selamat datang kembali di SCP Talk, di SCP Law Firm YouTube channel. Bersama saya Dharma Kusuma sebagai host kali ini. Nah, rekan-rekan semua, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Dan kali ini saya kedatangan tamu spesial. Kedatangan salah satu senior associate yang menginspirasi saya untuk selalu bekerja di SCP Law Firm setiap harinya. I welcome you, Mbak Hana Katia. Halo Mas Dharma. Halo, Mbak Hana apa kabar nih? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kerjaan di kantor sini gimana Mbak? Apakah sedang sibuk-sibuknya atau lagi free-free aja nih? Kayaknya nggak free ya? Kayak itu kayak nggak perlu ditanya ya Mas nggak ya perlu ditanya. gitu. Maksudnya, Iya. tapi kalau untuk SCP Talk hari ini kan pasti harus menyempatkan. Oh iya. Sama waktu sih saya juga dong. harus menyempatkan juga sih sebenarnya. Mbak. Benar. Kan kapan lagi bisa di sini Iya. kan ya? Kapan lagi ngobrol sama Mbak Hana berdua sih lebih tepatnya. Benar. Iya. Nah, saya juga baru tahu nih Mbak. Setelah saya searching gitu, Mhm. ini intermezzo dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita memasuki sesi yang serius ya Mbak. Ternyata Mbak Hana itu mengambil konsentrasi hukum internasional ketika kuliah. Benar Nah, ya. itu sama kayak saya juga Mbak. Nah, mungkin Oke. bagi teman-teman nih yang lagi nonton dan dengerin, terutama yang masih kuliah ya, itu bertanya-tanya, apakah ilmu hukum internasional tuh kepake ketika bekerja sebagai lawyer atau di law firm? Sebenarnya itu juga jadi pertanyaan saya juga ya waktu Iya. pas kuliah gitu. Maksudnya sebenarnya hukum internasional ini ada nggak sih, ada kaitan nggak sih Iya. sama dunia pekerjaan gitu? Karena dunia pekerjaan pasti banyaknya corporate misalnya. Terus kalau nggak mungkin nanti litigasi gitu. Iya. Kan banyaknya kan corporate atau litigasi. Mm. Tapi setelah bekerja gitu, ada Oke. sih nyinggung Oh, ada. dikit-dikitnya tuh ada. Misalnya Iya. kalau misalnya terkait Arbitrase. pelaksanaan putusan arbitrasi Iya. itu kan pasti ada kaitan sama hukum internasional. Oke. Terus misalnya juga entitas-entitas perusahaan asing juga banyak banget. Maksudnya apakah hukum negara tersebut di perjanjiannya Oke. bisa apply ke kita atau enggak, hal-hal Oh, yang iya, kayak iya. gitu sih. Walaupun misalnya nyerempet ke hukum perdata internasional gitu kan, Iya. tapi kan tetap kita konteksnya hukum internasional kan ya. Gitu. Iya benar. Nah, tapi secara adaptasinya sendiri tuh Mbak, di awal-awal apakah kesulitan bagi Mbak Hana atau memang ya udah let it flow aja gitu? Maksudnya adaptasi sama kerjaan Nah, gitu. adaptasi pekerjaan dari kuliah, konsentrasi hukum internasional itu sendiri dan juga dengan pekerjaan gitu Mbak. Kebetulan sih enggak ya, karena Enggak. maksudnya dari yang tahun-tahun terakhir kuliah memang pengen jadi lawyer sih. Oke. Gitu. Jadi kayak mungkin sedikit cerita waktu pas di Oke. kuliah ya gitu. Waktu itu kan memang belum tahu nih mau jadi apa. Sementara kan lulusan hukum kan banyak banget ya Iya, per benar. tahunnya. Maksudnya angkatan saya aja tuh ada 600 orang Wah, gitu. sama sih Mbak. Banyak banget kan. Iya, Tapi kita benar. beda angkatan tuh banyak Iya, banget banyak kan. banget, Kayak bingung kan maksudnya gimana sih caranya, apa yang bisa membedakan kita Iya. lulusan kita sendiri sama lulusan yang lain gitu. Iya. Nah, waktu itu coba ikutan kayak Moot Court International gitu. Oke. Ikutan kayak William Civis International Arbitration Moot itu di Hong Kong tahun 2013 sama 2014. Nah, dari situ mulai tuh jadi lawyer tuh gini ya gitu. Maksudnya kan karena represent klien kan. Jadi mulai dari situ kayak passionnya ada gitu kan. Jadi mulai dari situ memang jadi bercita-cita jadi lawyer sih. Oke. Sampai akhirnya memang pengen kerja di law Akhirnya jadi firm lawyer, gitu. ya. Jadi adaptasi antara dari kuliah sampai abis itu kerja tuh seamless aja sih. Maksudnya karena memang udah tahu seperti apa pekerjaannya, kurang lebihnya gitu ya. Walaupun misalnya nggak terlalu sama juga sih, tapi paling nggak tuh ada passionnya jadi ngaruh sih gitu. Banget. Nah, memang itu membutuhkan disiplin yang kuat ya Mbak ya untuk mengikuti itu. Nah, dan bagi teman-teman yang belum tahu nih, memang Mbak Hana ini salah satu senior associate yang saya kenal tegas, disiplin dan detail juga gitu. Itu apakah ada nggak sih Mbak yang sosok yang menginspirasi gitu untuk menjadi sosok yang seperti itu? Tentu ada ya. Maksudnya kita kan nggak tiba-tiba langsung jadi detail, langsung jadi disiplin tuh nggak langsung seperti itu. Itu kan pasti butuh waktu juga. Sebenarnya kalau untuk yang sosok yang paling berpengaruh sih mungkin ada dua ya. Pertama ada dulu senior associate namanya Mbak Cut Datin. Oh iya. Gitu. Kebetulan Mbak Cut Datin udah resign. Dan juga Pak Tri Hartanto sih yang masih jadi partner sampai sekarang. Itu benar-benar
nge-setting standar kayak harus jadi lawyer tuh harus Oke. kayak gimana. Dan aku belajar banyak banget sih Oke. dari mereka sih. Oke, mungkin bagi yang teman-teman belum tahu nih, ada nggak satu momen yang diingat tentang Pak Tri atau Mbak Datin sendiri? Dari mana? Momen ya. Iya, satu momen yang wah ini waktu itu Pak Tri banget gitu. Mungkin kalau Pak Tri sih mungkin ini kali ya. Jadi kalau misalnya kita lagi kerja gitu, saya kalau ada mungkin lagi meeting sama klien gitu, Pak Tri itu selalu selalu menginvolve, mengikutsertakan associate-nya untuk meeting gitu. Jadi yang represent SIP itu nggak hanya Pak Tri, jadi tetap dikasih kesempatan untuk kita untuk juga bisa Terlibat gitu sama klien. Itu sih maksudnya yang kesempatan mungkin di kantor lain mungkin agak susah mungkin ya. Gitu. Iya, oke. Nah, kalau ngomongin soal yang disiplin dan tegas dan juga detail, itu juga tercermin pada artikel yang Mbak Hana tulis yang akan kita bahas nih, yaitu soal kelangkaan minyak goreng dari perspektif hukum persaingan usaha. Nah, bisa dijelasin nggak Mbak secara sederhana bagi teman-teman nih yang belum baca di website SIP Law Firm sendiri, itu apa sih Mbak maksudnya? Iya memang saya pernah buat artikel nih terkait kelangkaan minyak goreng dan juga kenaikan harga minyak goreng yang berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha. Jadi kan seperti yang kita udah ketahui dari akhir tahun lalu bahkan bahkan sampai sekarang itu tuh masih ada kenaikan harga minyak goreng kan. Dan kenaikan harga minyak goreng ini disebabkan itu nggak cuma karena naiknya crude palm oil, harga minyak CPO goreng mentah itu CPO atau disebut CPO benar Mas Dharma. Tapi nggak hanya dari situ, juga adanya kenaikan harga dari pemasok lain di dunia nih. Itu yang menyebabkan kenaikan harga crude palm oil. Selain itu juga ada faktor-faktor yang berkontribusi di kenaikan harga CPO seperti cuaca, terus juga kenaikan upah pekerja juga, itu salah satunya berkontribusi. Tapi memang memang ironisnya itu justru terjadi di Indonesia gitu. Yang dimana ini cukup ironis ya Mbak, yang dimana padahal kita itu Indonesia adalah penghasil mentah kelapa sawit terbesar di dunia ya Mbak. Betul. Justru itu memang ironisnya. Tapi memang ada upaya gitu dari pemerintah untuk menanggulangi adanya kenaikan harga CPO gitu kan, dengan salah satunya menaikkan harga eceran tertinggi atau HET itu sebesar Rp14.000. Tapi dengan kenaikan itu pun juga nggak memberikan dampak signifikan terhadap berkurangnya nilai atau harga minyak goreng gitu. Karena memang sampai sekarang pun walaupun sudah kebijakannya sudah dicabut gitu kan, tapi tetap segitu, tetap naik harga minyak goreng dibanding yang sebelumnya ya. Nah hal-hal yang kayak gini justru jadi membuat merugikan masyarakat lah gitu, karena kita kan tergantung banget sama minyak goreng kan, karena apa-apa pasti makanan digoreng gitu. Nah kalau itu kan artinya apa ya, ada hukum yang mengatur ya Mbak ya, terkait bagaimana agar masyarakat itu tidak rugi gitu. Salah satunya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, dan di artikel Mbak Hana sendiri itu membahas tentang tying agreement dan bundling ya Mbak ya. Apakah benar Mbak? Benar Mas. Jadi memang terkait dengan tadi adanya kenaikan itu bisa dilihat juga di perspektif hukum persaingan usaha, di mana itu diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi itu diatur adanya kegiatan ataupun perjanjian yang dilarang. Nah, terkait dengan tying in dan bundling tadi yang seperti Mas Dharma udah sampaikan tadi, itu tuh termasuk perjanjian yang dilarang. Karena basically tying in dan bundling itu termasuk ke perjanjian tertutup di pasal 15 ayat 2 Undang-Undang tentang larangan praktik monopoli. Jadi di situ disebutkan kalau misalnya perjanjian tertutup itu perjanjian yang melibatkan pelaku usaha dan atau pelaku usaha lainnya yang menyepakati ataupun memuat persyaratan adanya pihak yang menerima barang dan atau jasa itu harus membeli dengan produk lain dari pelaku usaha pemasok nih. Jadi misalnya kalau tying in itu ada produk yang dijual nih, misalnya produk merek A nih Mas ya. Nah produk merek A ini itu kita harus beli bersama-sama dengan produk
merek B. Jadi kayak bukan dibundle ya, tapi maksudnya itu dengan produk dengan merek yang berbeda. Tapi seakan-akan yang kita mau beli itu hanya produk merek A aja nih, itu disebut tying product gitu. Nah, tapi di sisi yang lain kita harus beli itu sama produk merek B yang sebenarnya kita nggak butuh. Nah, itu disebut tied product gitu. Jadi dan itu kejadian di minyak goreng ini. Di salah satunya itu ada di Kanwil 7 Yogyakarta, di Kanwil 7 KPPU di Yogyakarta itu terakhir sudah ditemukan nih adanya alat bukti lah gitu. Alat bukti ada terduga pelaku usaha di mana dia itu berdasarkan penyelidikan KPPU itu ditemukan bahwa adanya praktek tying in tadi, di mana dia itu menjual minyak goreng curah gitu kan, tapi bersama-sama juga di sisi yang lain konsumen ataupun pembeli itu harus membeli produk lain seharga Rp400.000. Timpang banget kan ya, timpang banget. Ataupun dengan komposisi 1:1, di mana misalnya 1 jerigen minyak goreng itu dibayar satu sisi yang lain juga harus satu produk dari si pelaku usaha ini gitu. Jadi itu memang terjadi gitu di Yogyakarta. Dan itu sedang dalam proses penyelidikan. Justru yang kayak tadi gitu kan, dengan adanya tying agreement, kita konsumen gitu, masyarakat justru yang dirugikan gitu. Karena kita butuhnya tuh minyak goreng aja gitu. Kita nggak butuh produk yang lain gitu. Tapi karena tadi ada praktek tadi, justru itu yang jadi merugikan masyarakat gitu, Mas Arma. Nah, mungkin secara sederhananya ya, bagi teman-teman yang tadi mungkin, wah penjelasan Mbak Ana ini panjang nih. Contohnya mungkin ini ya Mbak, kita ibaratkan seperti printer ya. Nah, tying agreement tuh seperti, misalkan kita membeli printer merek A, tapi harus membeli merek tinta B, seperti itu. Apakah benar Mbak penjelasan sederhana dari saya? Kalau untuk contoh sih iya ya Mas ya, kalau untuk contoh. Cuma kan balik lagi, jadi KPPU ini kan nggak sembarang juga menilai kalau misalnya praktek tersebut tuh tying in agreement atau bukan nggak sih gitu. Karena mereka tuh juga punya threshold ataupun batasan di mana yang bisa menilai apakah praktek tersebut tuh termasuk ke dalam perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli. Jadi sebenarnya KPPU ini itu punya pedoman khusus untuk menjelaskan apakah ada perjanjian yang dilarang khusus untuk yang tying in agreement ini ya. Gitu. Karena kan perjanjian tertutup ini nggak cuma tying in agreement nih, tapi juga ada exclusive dealing juga termasuk tuh, ataupun yang lain lah gitu. Kalau dari Mbak Ana sendiri gimana cara membedakannya? Oh, yang ini NDA nih, soalnya mungkin rahasia dagang, atau ini adalah tying in agreement gitu. Untuk kartel ini KPPU itu khusus sudah melakukan investigasi terhadap 8 kelompok besar produsen minyak goreng. Terima kasih rekan-rekan semua yang udah nonton SCP Talk episode pertama. Jangan lupa untuk nonton episode kedua ya. Dan juga jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe. Lalu, follow terus semua sosial media SCP Law Firm. Sampai jumpa!